Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany, belajar bahasa Jerman untuk pemula secara otodidak. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Lektion 10. Noch einmal, Lektion 10. Jadi ini artinya itu masih sama judul besar kita, Satzstruktur, tapi ini part yang kedua. Oke, kita lanjut. Kita perdalam di video kali ini kita akan memperdalam materi konjugasi kita. Jadi kemarin yang sudah kita pelajari itu hanya aturan-aturan umum. Hanya aturan umum dari konjugasi. Jadi dia ada beberapa pengecualian yang harus teman-teman ketahui. Kita mulai dari teman-teman pasti sebelum saya lanjut teman-teman harus ingat dulu apa itu verb stem. Jadi verb stem itu adalah batang kata kerja. Jadi bentuk verb stem itu, cara mencari verb stem itu hapus en-nya, hapus en dari kata kerja bentuk infinitif. Itulah namanya verb stem. Kan seperti itu ya yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada aturan konjugasi untuk akhiran verb stem, akhiran T atau D. Jadi aturan konjugasi untuk verb stem akhiran T atau D. Nah, itu seperti ini. Contohnya gimana ini maksudnya? Jadi contohnya itu ada, kita mulai dari kata kerja reden. Oke ya. Kan ada reden. Kita cari nih stamnya nih. Reden. Hapus en-nya. Ini kan cara mencari stam. Reden hapus en-nya. Lalu jadi ada red. Ya kan? Sisa red. Nah, ini kan akhirannya kan huruf akhirnya apa ini? Akhirannya kan D. Maka itu dia masuk ke aturan ini. Aturan verb stem akhiran T atau D. Nah, sekarang ada warten. Warten itu artinya menunggu. Warten, coba teman-teman ucapkan. Warten. Oke, good. Nah, kita hapus en-nya. Mencari verb stem ya. Sisa wart. Oke. Ini verb stemnya. Nah, ini ada antworten. Coba sekali lagi, antworten. Oke, mungkin masih ada beberapa yang salah. Jadi tengok ini, perhatikan cara bacanya itu an, tuor, tuo, tengok ya tuh. T, W, O-nya itu digabung bacanya. Tuo, tuo. Jadi antworten. Sekali lagi, antworten. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk pemula banyak yang melakukan kesalahan di sini cara pengucapannya. Oke, jadi en-nya itu kan dihapus kan? En dihapus untuk mencari stem. Sisa antwort. Nah, inilah stemnya, antwort. Nah, ini dia stemnya ya, red, wart, antwort. Itulah verb stem. Oke, semoga teman-teman paham maksudnya dari verb stem akhiran T atau D itu apa. Oke, kalau paham kita lanjut. Oke, jadi ada di sini tabel konjugasi endung T atau D. Oke, jadi ini bagian kiri itu subjeknya, bagian kanan tuh akhirannya. Jadi seperti yang udah kita tahu ya, akhirannya E sama ya dengan tabel sebelumnya. Cuman yang harus kita perhatikan itu di sini, du akhirannya tuh EST. Ea udah Z akhirannya tuh ET. Wir akhirannya EN. Iya, kalian akhirannya tuh ET. Ya. Z udah Z akhirannya EN. Itu sama ya. Tapi untuk yang beda itu tuh harus teman-teman perhatikan. Oke, mungkin bisa teman-teman catat dulu karena nanti akan kita pakai. Oke, di sini kita masuk latihan terlebih dahulu ya untuk konjugasi akhiran T atau D. Oke, jadi yang pertama itu ada ich mit Paul. Ich mit Paul. Jadi di sini kita disuruh masukkan kata kerja reden. Reden. Oke. Jadi cara konjugasi gimana? Teman-teman jawabnya apa nih? Ya, betul. Jadi ich rede mit Paul. Kan ich akhirannya E kan? Oke.
Nomor 2, nomor 2, du mit Paul. Apa kira-kira ini? Kan tadi reden verb stemnya red. Kalau misalnya subjeknya du tambah est, maka jadi du redest mit Paul. Sehr gut. Oke, kalau sekarang kita lanjut arbeiten, artinya bekerja. Du apa? Kan ini kan akhiran stamnya itu huruf T. Kalau du tadi tambah est kan, sama ya. Jadi du arbeitest. Oke, good. Nomor 4. Ir, kalian. Kalian aturannya apa nih? Tadi coba tengok tak lagi tabelnya. Iya, tambah et. Jadi ia arbeitet. Oke, good. Oke, nomor terakhir ya. Harusnya nomor 5 ini. Oke, Carlos. Di sini kita suruh masukin kata kerja antworten. Sesuai aturan, akhirannya apa nih? Akhirannya itu et, betul sekali. Jadi, antwortet Carlos. Dia menjawab Carlos. Oke, itu paham ya teman-teman? Inilah untuk konjugasi akhiran T atau D yang harus teman-teman pahami. Oke, kita lanjut ke tabel konjugasi akhiran S, double S, et set, dan set. Nah, teman-teman jika verb stemnya seperti ini akhirannya, jika akhirannya seperti ini, teman-teman harus ingat aturan ini. Nah, jadi sebenarnya itu aturan yang berubah itu hanya di subjek du, oder sie, dan ihr. Sisanya ich sama kan, wir sama, sie oder sie sama. Jadi yang harus kita perhatikan di sini pertama, du, dia akhirannya jadi T. Oder sie akhirannya jadi T. Ia jadi T. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi contohnya ada Paul heißen. Jadi heißen ini kan akhirannya itu kan st. Sesuai dong dengan aturan yang tadi. Maka tinggal tambah ya. Jadi ich heiße Paul. Ini reisen, bepergian. Nah, jadi du nach Spanien. Jadi nach itu artinya ke, Spanien itu Spanyol. Jadi du aturannya apa tadi? Tambah T aja ya untuk yang akhiran S. Tinggal tambah T jadi du reist nach Spanien. Oke. Nomor 3, wir nach Prag. Jadi nach Prag itu artinya ke Praha. Praha itu ibu kota dari Republik Ceko. Nah, karena subjeknya wir, maka kan aturan konjugasinya tambah en. Jadi wir reisen nach Prag. Nomor 4. Sie nach Rom. Nach Rom artinya ke Roma. Nah, karena sie kita anggap si ini itu mereka artinya. Jadi sie reisen nach Rom. Sie reisen nach Rom. Mereka bepergian ke Roma. Sekarang mit Lina. Mit ini dengan Lina. Jadi kita disuruh masukkan kata kerja tanzen, artinya itu menari. Nah, ini kan tanzen akhirannya apa stamnya? Verb stem dari tanzen ini kan tanz, T-A-N-Z. Nah, akhirannya itu kan Z. Maka kita taruh sesuai aturan akhirannya kan T. Jadi, tanz mit Lina. Dia menari dengan Lina. Kita hanya perlu tambah T ya. Oke. Jadi itulah untuk yang aturan akhiran S, double S, SZ, dan Z. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke aturan yang terakhir.
Nggak banyak kok, ini tinggal yang terakhir. Nah, jadi ada akhirannya itu ELN. Jadi aturannya itu hanya beda di ih saja. Teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi du, ya udah zi, wir, ia, sie, und sie itu sama. Seperti yang udah kita pelajari di part 1. Bentuk akhiran konjugasinya. Yang beda itu di ih. Di ih itu kalau misalnya akhirannya nanti el, dia harus dibalikan hurufnya jadi le. Nah, kita langsung saja ke contoh nyata biar lebih paham. Nah, jadi di sini kita ambil contoh dari kata kerja bügeln. Bügeln artinya itu menyetrika. Nah, di sini kan akhirannya itu kan n kan. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Sebelum lanjut mungkin agak ada salah paham. Di si, unsi, dan wir ini, sorry sebentar. Nah, sebentar ya, sebelum salah banget. Nah, jadi saya lupa bilang kalau di wir itu nanti dia tambahin n aja. Wir sama zi, unzi. Dia tambahin n aja ya teman-teman. Oke. Harus teman-teman ingat untuk wir dan zi, unzi, jika kata kerjanya akhirannya eln, maka teman-teman tambahkan n saja. Nah, ini tadi lupa saya ganti dan lupa saya jelaskan ya. Oke, jadi itu aja yang perlu direvisi. Kita lanjut. Oke, jadi ini kata kerja bügeln. Ya kan? Bügeln kita hapus n-nya, ya kan? Karena akhirannya n ini. Bentuk infinitifnya akhirannya n. Maka kita hapus n-nya, sisa bügel. Nah, mungkin kita mikirnya kan ih tambahin e. Jadi seperti ini, ich bügele. Nah, itu salah. Yang betul itu seperti apa? Jadi ini contohnya. Ich bügel. Ich bügel. Nah, jadi ini kan akhirannya udah el nih. Sesuai rumus tadi, kalau akhirannya el dibalikan el jadi le. Maka jadi seperti ini. Nah, dibalikan dia ya. Nah, jadi ich bügle. Bacanya itu ich bügle. Saya menyetrika. Jadi e sama l-nya itu ditukar. Ich bügle. Oke. Untuk lebih biar teman-teman tambah paham, kita masuk ke contoh berikutnya. Sammeln. Sammeln. Di sini ada sammeln ya. Nah, di sini kan ada sammeln. Nah, menurut teman-teman kalau subjeknya ih apa nih hasil konjugasinya? Kan n-nya hapus. N hapus. Nah, sisa el. El-nya tukaran. Nah, jadi samle. Jadi ih samle. Nah, coba kalau du. Nah, tadi du nggak ada bedanya ya. Tinggal tambah st. Kan dari sini tadi sammel. Ini kan stamnya nih. Sampai sini, sampai huruf L ini. Sammel. Jadi du sammels. Ya kan? Ea sammel. Ya kan, tambah T saja kan. Nah, sekarang Z. Z ini yang mereka ini artinya. Mereka, bukan yang dia ya. Artinya mereka. Kan tambah apa di aturan tadi? Tambah N ya. Kan tadi udah saya revisi. Harus ditambah N. Maka Z sammel. Oke. Seperti itu ya. Udah ya. Kita langsung masuk latihan saja. Oke, jadi ini ya, saya memberikan kata kerja yang stamnya itu akhirannya berkaitan dengan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini yang pertama ada akhirannya eln, ini bacanya lecheln. Lecheln. Ini Google. Google. Ini grüßen. Grüßen. Ini
genießen, genießen. Ini putzen, putzen. Ini sitzen, sitzen. Ini nutzen, nutzen. Ini warten, warten. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa kata kerja ini teman-teman konjugasikan seperti tugas sebelumnya. Jadi kita buat di sini ich, lächle, du, lächel sampai semua subjek terpenuhi, sampai semua subjek terpenuhi. Oke, itu aja ya, simpel ya. Semoga teman-teman mau untuk mengerjakan tugas dari saya karena itu sangat penting untuk perkembangan teman-teman. Oke. Jadi sekian untuk video hari ini. Mohon maaf karena berisik ya, ada tukang di sini ketok-ketok. Saya juga agak risih sebenarnya, cuman mau gimana lagi, namanya kita hidup bertetangga. Jadi maaf curhat, sorry. So semoga saya minta pengertiannya teman-teman jika berisik. Tapi semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Also, tschüss.